Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Hadirin muslimin muslimat rahimakumullah, mari kita dengarkan kajian dan renungan ini dengan judul Si Kaya Dermawan Duluan Masuk Surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza kana yaumul qiyamati yu'ta bi'arba'ati nafarin inda babil jannati bi ghairi ru'yatil hisabi wal 'adab." Empat orang yang akan datang ke pintu surga pada hari kiamat tanpa mengalami hisab dan tanpa melihat dan menyaksikan azab. Inilah empat orang yang akan datang ke pintu surga. Siapakah mereka itu yang akan didatangkan ke empat orang ini ke pintu surga tanpa melihat hisab, tanpa menyaksikan azab-azab kubur? Yaitu yang pertama, seorang alim yang telah mengamalkan ilmunya di jalan Allah. Dan kedua, siapakah yang akan didatangkan di hari kiamat ke pintu surga itu? Seorang haji yang sudah melaksanakan hajinya tanpa melakukan perbuatan maksiat. Siapa lagi yang akan didatangkan Allah Subhanahu wa taala ke pintu surga? Tiga, seorang syahid yang telah terbunuh di dalam perang membela agama dan negara. Yang terakhir yang akan didatangkan ke pintu surga pada hari kiamat ialah si dermawan, si kaya yang memperoleh hartanya dengan usaha secara halal mendapatkan hartanya itu dan menjalankannya di jalan Allah Subhanahu wa taala tanpa riya. Itulah pemirsa yang dirahmati Allah yang mendengarkan renungan dan kajian ini. Sungguh bahagianya keempat orang ini yang akan didatangkan ke pintu surga pada hari kiamat. Bagaimanakah setelah didatangkan ke pintu surga ini, keempat orang ini, yang siapakah yang masuk duluan? Maka berundinglah orang ini, kata si haji, aku dulu yang akan masuk ke pintu surga. Kata orang alim, aku dulu karena aku alim. Dan yang ketiga, seorang syahid, aku dulu yang akan masuk ke surga, bukan kamu yang duluan. Itulah orang-orang sampai dia bertengkar, sampai dia ribut untuk siapa yang tidak suka untuk duluan masuk surga, Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia aku dulu, siapakah yang duluan akan masuk surga? Maka disitulah Allah mendatangkan malaikat Jibril. Datanglah malaikat Jibril kepada empat orang itu. Maka Jibril bertanya, siapa yang ingin duluan masuk surga? Kata seorang alim, aku. Siapa lagi? Kata seorang haji, aku dulu. Kata seorang yang syahid, aku dulu. Nah, ini pada berebut untuk duluan masuk surga, dan kata si kaya, aku dulu.
Nah, setelah dia ditanya oleh Jibril, Jibril bertanya kepada Allah, siapakah yang duluan ya Allah ini? Maka Allah memutuskan, siapakah yang akan masuk duluan? Apakah orang alim duluan? Apakah orang haji yang sudah melakukan hajinya dan tidak berbuat maksiat? Apakah seorang syahid dia telah terbunuh di dalam perang membela agama dan negara? Apakah si dermawan yang kaya raya itu? Nah, ini maka Allah berfirman, Allah Subhanahu wa taala, fayaqulullahu azza wa jalla, sadaqal alimu ya ridwan, iftah abwabal jannati hatta yadkhula sahiyul jannata wa haula'i ba'dahu. Hei malaikat ridwan, firman Allah, iftah abwabal jannah, masukkan duluan orang-orang yang keempat ini, yang berhak yang duluan masuk yaitu orang si dermawan yang kaya. Maka firman Allah, maka diturutan oleh malaikat ridwan itu, maka hei orang kaya dermawan, kamu duluan yang masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala, dan yang lainnya mengikuti orang yang kaya raya dermawan itu. Hadirin hadirat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, itulah seorang yang kaya raya dermawan, dia usahanya dengan jalan halal dan hasilnya dia sering menapahkan fisabilillah di jalan Allah. Dia sering menolong orang-orang dalam sekitarnya dan menyumbang kepada fakir miskin, yatim piatu, dan menyumbangkan, menjalankan fisabilillah untuk rumah-rumah ibadah. Itulah orang kaya duluan masuk surga. Bagaimana si alim? Si alim pun kalau tanpa orang kaya maka tidak akan jadi alim, karena dia dibantu oleh orang kaya. Itulah maka pentingnya orang kaya yang dermawan. Jadi hartanya tidak akan menjadi hisaban nanti di akhiratnya kalau digunakan hartanya untuk di jalan Allah. Saudara hadirin muslimin muslimat rahimakumullah, semoga kajian ini jadi manfaat bagi kita, karena kajian ini hanya sekedar saja untuk mengingatkan kepada kita semua. Semoga ada manfaatnya dan ada hikmahnya, dan semoga yang mendengarkannya Allah beri rizki yang halal setiap harinya, dan dilancarkan usahanya, disehatkan jasmani dan rohaninya, dan juga yang belajar, yang menuntut ilmu, semoga dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para alim ulama dibarokahkannya ilmunya, dan diberi hidayah, diberi keselamatan dari musibah-musibah dan dari gangguan-gangguan musuh-musuh yang jahat. Semoga Allah senantiasa mengampuni dalam renungan ini kesalahan. Semoga pemirsa rahimakumullah memaafkannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.